Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa sudah hadir di ruang Zoom saya ini untuk kelas matematika arsitektur. Minggu ini kita akan coba lihat volume benda putar ya. Yang pertama dengan metode cakram ya. Jika bentuk bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fungsi X ya, ini seperti ini, di mana sumbu X dan ordinat pada X itu dibatasi pada X sama dengan A dan X sama dengan B, diputarkan satu putaran penuh mengelilingi sumbu X. Jadi ini diputarkan mengelilingi sumbu X, maka akan diperoleh sebuah benda putar yang simetris terhadap OX ya, terhadap OX ini ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Jadi misalkan V adalah volume benda putar itu ya, volume yang terbentuk. Maka untuk mendapatkan V, pertama-tama kita tinjau dahulu sebuah pita sempit dalam bentuk bidang semula ya. Jadi kita lihat coba di sini. Ini ada fungsi X-nya, kurva fungsi X. Kemudian ini ada dx, sejarah X dari 0, ada titik PQ, dan ada tinggi Y ya. Dengan kurvanya terbentuk seperti ini. Ini dx dan ada dv, luas volume ya. Di mana jarak pita ini diambil X, sejarah X dari 0 dan sejarah Y ke atas dari 0 ya, dari sumbu, salib sumbu. Jadi volume yang terbentuk oleh pita tersebut adalah volume yang dibentuk oleh pita persegi panjang di bawahnya. Jadi volume yang terbentuk itu seperti itu ya. Maka dv sama dengan pi y kuadrat dx ya. Tepat karena benda yang berbentuk berupa silinder pipih, jika seluruh benda bidang kita bagi-bagi menjadi sejumlah pita yang seperti itu, setiap pita akan menghasilkan silindernya sendiri, masing-masing dengan volume pi y kuadrat kali dx ya. Tepat karena benda yang berbentuk berupa silinder pipih, jika seluruh benda bidang kita bagi-bagi menjadi sejumlah pita yang seperti itu, setiap pita akan menghasilkan silindernya sendiri masing-masing dengan volume pi y kuadrat dx ya. Jadi kalau kita bagikan dia menjadi banyak bentuk silinder pipih ini, seperti ini dia ya. Nah, jadi volume totalnya V sama dengan batas bawah X sama dengan A, penjumlahan nih, sigma penjumlahan batas bawah sampai batas atas pi y kuadrat dx ya. Kesalahan dalam pendekatan di atas ditimbulkan oleh bagian luas di atas persegi panjang yang menyebabkan benda putarnya tampak berundak-undak seperti tangga. Tetapi jika dx menuju 0, kesalahan ini hilang sehingga akhirnya V menjadi sama dengan integral A terhadap AB pi y kuadrat dx. Ini adalah sebuah contoh untuk itu. Contoh, carilah volume benda yang berbentuk jika bentuk bidang yang dibatasi oleh Y sama dengan 5 cos 2x dengan sumbu X dan ordinat pada X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 4. Diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu X ya. Maka kita dapat V sama dengan batas bawahnya 0 ini, batas atasnya pi per 4, pi y kuadrat dx sama dengan 5 cos 2x ya. 5 cos 2 pi-nya konstanta dikeluarkan, 5-nya ini 5 kuadrat berarti 25 pi sama dengan 25 pi integral 0 pi per 4 cos kuadrat 2x dx ya. Oleh karena itu nyatakan dahulu bentuk ini dalam bentuk sudut ganda yaitu 4x dan selesaikanlah ya. Karena V sama P volume sama dengan P integral 0 sampai pi per 4 y kuadrat dx sama dengan 25 pi integral 0 sampai pi per 4 cos kuadrat 2x dx, sehingga menjadi cos 2 theta ini sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 1. Kalau cos kuadrat theta saja sama dengan setengah 1 tambah cos 2 theta ya. Ini coba lakukan pendekatan untuk menyelesaikan cos kuadrat 2x ini ya. Sehingga ini konstanta ini 25 pi per ini setengahnya, ini setengah keluarkan jadi 2 1/2. Ini 1 tambah cos 2 pi ini menjadi, karena ini 2x menjadi 4x, 1 tambah cos 4x dx ya. Hasilnya menjadi 25 pi per 2 batas integralnya 1 menjadi x plus cos 4x adalah
sin. Sin 4x, 4x-nya adalah seperempat ya. Jadi sin 4x per 4. Batas bawah 0, batas atas pi per 4. Masukkan harga batas bawahnya ini, jadi 25 pi per 2 sama dengan x-nya 0 yang pertama, kemudian batas atasnya dulu ya, pi per 4 tambah ini 0 ya, pi 4 sin pi per 4 0 kurang 0 tambah 0 ya, sehingga menghasilkan 25 pi kuadrat per 8 ya. 2 kali 4 8. Satuan volumenya adalah kubik. Kemudian contoh kedua, tentukanlah volume benda putar yang berbentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva akar Y sama dengan akar X dengan sumbu X dan garis X 4 ya. Apabila R diputar mengenai sumbu X. Jadi ini mengenai sumbu X. Nah, seperti inilah ya. Ini ada kurvanya Y sama dengan akar X ya. Ya, kalau dia diputar, dia menjadi seperti ini, berbentuk benda putar ya. Penyelesaiannya AV ini sama dengan pi akar X kuadrat D AX. V sama dengan akar sama dengan 0 sampai 4 pi X dx ya. Penyelesaian. Pada bagian kiri gambar kita lihat daerah dengan sebuah jalur pemotongan. Apabila R diputar mengenai sumbu X, daerah ini akan membentuk sebuah benda putar dan jalur tersebut membentuk sebuah cakram yang volumenya theta V dapat kita aproksimasi dengan volume sebuah tabung dengan tinggi theta X1 dan dengan jari-jari alas theta V mendekati pi akar 2 kuadrat dx theta X. Volume tabung ini adalah PR kuadrat H. Apabila volume tabung-tabung ini kita jumlahkan dan kemudian kita integrasikan, maka V sama dengan pi batas integral 0 sampai 4 X dx sama dengan pi kita X kuadrat per 2 0 sampai 4 sama dengan pi kita gantikan X kuadrat 4 kuadrat 16 bagi 2 sama dengan 8 pi mendekati 25,13 pi nya pi berapa 3,14 ya. Oke. Selanjutnya tentukanlah volume benda putar yang berbentuk apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3. Sumbu Y dan garis Y sama dengan 3 diputar mengenai sumbu sumbu Y ya. Jadi seperti ini. Jadi delta V sama dengan pi pangkat 3 akar 3 Y kuadrat delta Y ya. Di mana atas bawahnya 0, atas 3. Pi Y 2 per 3 dy. Berikutnya contoh yang sedikit berbeda ya. Contoh, carilah volume benda yang terjadi apabila benda untuk bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 5, sumbu X dan ordinat pada X1 dan X3 diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu Y. Ya, jadi ini sumbu Y ini. Ya, perhatikan bahwa kali ini gambar diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi satu kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 5 dan mengelilingi sumbu Y. Y adalah fungsi X. Ya, seperti ini pemecahannya. Perhatikan metode umumnya. Jika kita putarkan pita elementer PQ, maka dapat kita katakan volume yang bentuk putaran pita volume yang dibentuk oleh putaran persegi panjang di bawahnya, yaitu silinder tipis berongga ya. Integral V sama dengan luas penampang lintang X keliling ya. dV Y dx 2 pi X sama dengan Y 2 pi Y X dx ya. Untuk seluruh pita semacam ini di antara X1 dan X3 kita dapatkan batas ini penjumlahan dV sama dengan X pangkat 3, X1, X3, 2X, 2pi XY dx ya. Bagaimana biasanya jika dx sama menuju 0, kesalahannya akan hilang. Maka akhirnya kita dapat peroleh V sama dengan 2 konstanta keluar, 1, 3 batasnya, integral pi XY dx. Karena kita ketahui Y sama dengan X kuadrat tambah 5, maka sekarang kita dapat mensubstitusikan Y dengan ini dan menyelesaikan perhitungannya. Jadi V sama dengan
integral 1/3 2pi XY dx sama dengan 2pi 1/3 X. Y-nya kita ganti X kuadrat tambah 5 ya. Sehingga menjadi sama dengan 2X X per pangkat 2pi 1/3 X pangkat 3 plus 5X dx ya. Kemudian kita integralkan menjadi 2pi X pangkat 4 per 4 tambah 5X kuadrat per 2 batas bawah 1 batas atas 3. Masukkan batas atas dulu, X pangkat 4 ini menjadi 3 pangkat 4 81 ditambah 3 pangkat 2 9 kali 5 45 4 plus per 4 plus 2 kurang 1 pangkat 4 1 per 4 tambah 1 pangkat 2 1 kali 5 5 per 2 sehingga menjadi 2pi sama 80 tambah 80 per 4 tambah 40 per 2 ya. Sehingga 80 per 4 20, 40 per 2 20. Jadi 2pi kali 40. Jadi 80pi satuan kubik. Ada contoh lain untuk metode cincin ya. Ada kalanya apabila sebuah benda putar kita potong tegak lurus pada sumbu putarnya kita memperoleh sebuah cakram yang di tengah-tengahnya ada lubang. Daerah demikian kita sebut cincin ya. Contoh, tentukanlah volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X ya. Penyelesaian di sini kita menggunakan metode potong menjadi jalur-jalur, kemudian diaproksimasi dan akhirnya diintegralkan. Contoh gambar 9 ya. Jadi V sama dengan pi batas integral 0 sampai 2 8x kurang 4x kuadrat dx ya. Sama dengan pi 8x kuadrat per 2 kurang x pangkat 5 per 5 ya. Ini diintegralkan jadi 8x kuadrat per 2 kurang x pangkat 5 per 5 0 2. Dapat hasil 48 pi per 5 mendekati 30,16 ya. Kemudian contoh lain daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan integral 4 kurang Y kuadrat dan sumbu Y diputar mengelilingi garis X sama dengan 1. Susunlah integral yang merumuskan volume benda putar ya. Jadi di sini ada dua kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar 8X ya. Sehingga kalau dia diputar dia berbentuk seperti ini di mana AV mendekati pi akar 8x kuadrat kurang x kuadrat kali kuadrat dikuadratkan delta x. P sama dengan batas 0 sampai 2 pi 8x kurang x pangkat 4 dx ya. Nah, penyelesaian jari-jari luar cincin adalah akar 4 kurang y ya. Akar 4 kurang y tambah 1, sedangkan jari-jari dalam adalah 1. Lihat gambar 10. Integral yang bersangkutan dapat disederhanakan bagian yang terletak di atas sumbu X, volumenya sama dengan bagian yang di bawah sumbu X. Jadi kita cukup mengintegralkan antara 0 sampai 2 dan kemudian hasilnya dikalikan 2. Maka kita peroleh V sama dengan pi min 2 sampai 2 1 tambah akar 4 kurang Y kuadrat dikuadratkan kurang 1 dy ya. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan 2pi 0 sampai 2 2 akar 4 kurang Y kuadrat tambah 4 kurang Y kuadrat dy. Untuk menghitung integralnya maka AV mendekati pi 1 tambah akar 4 kurang Y kuadrat dikuadratkan kurang 1 dy theta y. V sama dengan 0 sampai 2 pi akar 1 tambah akar 4 kurang Y kuadrat dikuadratkan kurang 1 dy ya. Maka demikian yang bisa saya sampaikan. Ini menjadi agak sedikit sulit, tetapi saya pikir dengan sering-sering latihan mudah-mudahan mahasiswa bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.